Selamat malam Ibu. Dari Klaten. Wah, dari Klaten. Selamat malam. Pak Dodi Jaya dari Indramayu. Salam super juga Pak Dodi. Salam super Pak Dodi. Indramayu mangga itu Pak Yoyo ya. Saya Indramayu, ya. Mangga produsen mangga. Ibu Yani juga dari Ponorogo, Jawa Timur ini. Ponorogo. Bondowoso, Ponorogo, Situbondo, Tapal Kuda itu. Ibu Nirwana dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Wah, salam kenal. Salam super Ibu. Ibu Mamai dari Bandung. Salam super. Salam super Ibu Mamai. Bandung. Tempatnya Pak Hasbi, Pak Yoyo ya. Pak Hasbiansa tempat kita itu. Pak Hasbi, ya. Pak Hasbi. Pak Prantino dari Pekanbaru. Ya, sahabat kita ya Pak, di grup perempuan ya. Hadir, ya selalu hadir. Ada Ibu Dera dari Frankfurt, Jerman. Selamat malam Ibu. Malam atau pagi Pak di sana? Masih sore Pak, 5 jam. Salam super Ibu Biastika Kinasi. Ibu Dera dari Frankfurt. Salam super. Ibu Dera ya. Ibu Vera dari Probolinggo. Salam super. Probolinggo tuh juga daerah mangga Pak, mangga Probolinggo. Jadi banyak mangga juga ya. Indramayu, Probolinggo, mangga itu Pak semua. Ibu Vera nih Pak, wah setiap webinar pasti selalu hadir ya Ibu Vera. Salam super Ibu. Terima kasih Ibu Vera dari Erlangen. Salam super. Ada Pak Agus Eka Nurdi dari Singapura. Salam super Pak Agus. Wow, Singapura. Super. Super sekali Pak. Aziz, siapa namanya Pak? Pak Aziz Eka Putra. Pak Agus Eka Nurdi. Eka Putra, Pak Agus. Agus Eka, ya. Nurdi, Pak Agus Eka Nurdi ya. Ya. Salam super Pak. Dari ini Ibu Usi dari grup perempuan ya? Iya, dari Ibu Usi dari grup perempuan. Salam super. Bagus. Banyak sekali teman-teman kita Pak Yoyo. Iya. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui temanya Pak Yoyo ya dan Pak Soko. Betul. Betul. Sangat bikin penasaran Pak, karena istilahnya ini tidak biasanya gitu. You win or you learn. Biasanya kan you win or you lose ya Pak ya. Dan ini berbeda sekali gitu. Jadi kita penasaran apa yang akan dibahas oleh Pak Mario Teguh pada malam hari ini. Betul sekali Pak Soko. Win or you learn. Biasanya you win or you lose. Ya. Kita kelawan kata Pak ya. Kalau di bahasa Indonesia kita zaman dulu belajar lawan kata. Menang ya, atau kalah gitu. Betul. Ini menang atau belajar. Atau belajar. Dimana artinya dua-duanya sebenarnya bagus ya Pak ya. Bukan lawan kata malah gitu. Bukan lawan kata. Itu lawan kata. Kita sama-sama belajar bersama Pak Mario. Ya, kita kalau belajar dengan Pak Mario diajak untuk berpikir hal-hal yang di luar kebiasaan supaya kita bisa lebih memahami hal-hal dalam kehidupan untuk mencapai sukses. Betul sekali Pak. Kita pun sebagai moderator, traffic director atau yang lain itu kadang-kadang terbengong-bengong Pak, bukan begitu Pak? Iya, kita menikmati penjelasan Pak Mario, lalu sudah waktunya nanya ya? Kadang-kadang terhanyut Pak, jadi nyes di hati gitu ya. Iya, betul. Memang di sini ya, kalau teman-teman banyak yang memperhatikan, moderator dan juga traffic director bukan diambil dari para profesional, tapi volunteer karena memang membuat suasananya lebih natural, lalu juga kita belajar bersama. Jadi suasana yang terbangun beda. Kalau profesional ya memang pasti sudah lebih jadi ya, sudah lebih terbiasa. Tapi memang tujuannya di sini bukan untuk itu, tapi lebih ke belajar bersama. Jadi kalau diperhatikan memang ada teman-teman yang seperti kemarin hari Rabu Ibu Rosnani ya, pertama kali tampil. Jadi belajar juga
nanti pasti ada lagi yang lain bergantian sehingga semuanya bisa belajar. Betul sekali Pak Yoyo. Betul sekali Pak. Jadi suasananya semangat pelayanan Pak untuk lebih banyak sahabat-sahabat kita di luar sana. Betul sekali. Itu beda semangat pelayanan. Jadi suasananya beda dengan kalau kita mengambil orang profesional dibayar untuk menjadi moderator, pasti banyak sekali yang mau saya rasa, karena levelnya juga kan ini mendampingi Pak Mario, saya rasa banyak sekali yang mau. Tapi memang tujuannya bukan untuk itu. Betul sekali Pak Yoyo, yang baik hati. Kita masih nunggu Pak Mario ya, sebentar lagi. Ya, Pak Mario biasanya sebentar lagi akan bergabung. Ada Pak Alim, wah sahabat kita di grup Pemulih Jiwa. Selamat malam Pak Alim, salam super Pak. Selamat malam Pak Alim. Pak Steven Wibisono, ini pemirsa setia, anggota grup Roboan juga. Ya. Selamat malam Pak Steven. Ada Bu Kanti. Selamat malam Bu Kanti. Bu Kanti juga dulu pernah tampil ya sebagai moderator Roboan. Pak Jojo Hartadi, Pak Ahmad Rizky, Ibu Nina Revianti, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Pak Mario sepertinya sudah memasuki ruangan. Wah. Ini sudah semakin banyak yang hadir, para sahabat-sahabat kita dari berbagai daerah, berbagai belahan dunia malah Pak Yoyo. Ya, betul. Dari seluruh penjuru dunia ada perwakilan dari sana sini. Ya, ini memang kelebihan webinar seperti itu. Kita memanfaatkan teknologi sehingga jangkauannya jauh lebih luas. Ini salah satu sisi baik dari teknologi. Betul sekali Pak Yoyo. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak Soko, Pak Rahmat, dan Pak Yoyo yang baik hatinya, dan selamat malam semua sahabat yang sudah hadir di ruang keluarga kita di webinar malam ini. Selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faidin, juga untuk yang merayakan, dan semua kita semoga kita semakin sehat, semakin lancar rezeki, dan rezeki yang lancar itu besar, mengalir awet, dan tinggal sebagai tabungan yang besar dan kekayaan yang menyejahterakan kita. Amin. Amin. Ini sahabat-sahabat yang hadir sudah banyak nih Pak. Dari tadi menyapa Pak Mario sebenarnya di sini. Ya, ini saya ada daftarnya. Saya boleh bacakan Pak Silakan Pak Mario. Silakan Pak Mario. Ya, ini ada Pak Abdul Gafur, Pak Adrianus, sahabat lama kita, Ibu Alfi, Ibu Ana, Ibu Aprilia, Ibu ini C24 ya. Kemudian Ibu Diana Susanto, ini sahabat lama, dan ini ada dua orang nih kelihatannya ya. Ibu Dr. Insinyur Haja Herlina dan Pak Herman Beroni. Dwi Lestari, Ibu Dwi Lestari, Pak Efriandi Dasmil, Ibu Eka Nirmala, Ibu Eri Juaria, dan Ibu Fulia Muhammad. Super, dan ini masih ada beberapa lagi di bawah, banyak sekali. Tadi sudah disapa Pak Rahmat, Pak Yoyo? Bagian sudah Pak. Begitu. Sudah. Tapi memang banyak sekali yang sudah hadir, jadi belum tentu semuanya terbaca tadi memang. Ya, ini Pak Ferry Kurniawan, Ibu Vika Melisa, Ibu Francisca Ghazali, ini teman lama kita. Pak Putra Gunawan, Pak Gagah Sidik, ini pelanggan setia kita, Pak Gagah Sidik Putra. Ibu Imada Natalia, Pak Ian Sansekerta, wah cantik sekali namanya. Pak Jansen Benedict Lauren, ini dari Medan kalau nggak salah. Pak Joni Kong, ini sahabat lama kita. Pak Kevin, Ibu Laila, Ibu Lestari Rahayu, Ibu Laila Agustina Astanegrum. Kemudian Ibu Linda Puspitasari, Pak Mat Iman, ini sahabat kita di Rebuan. Kemudian Ibu Linda Puspitasari, terima kasih. Ibu Maya Indrawati, Ibu Miftah Huljana, Ibu Mutia Asmarani Wibowo, Ibu Najma Atirah,
Ibu Nikmah Mentari, Ibu Nina Revianti, Pak Hasbiansyah, ini dari Bandung, Pak Ongki Hermawan, Pak Prantino, di sahabat lama, pernah kita makan siang bersama di Kemang ya. Kemudian Ibu Rafika, Ibu Rasmala Dewi, dan Pak Rudi Antono. Super. Ada satu lagi bisa dibacakan, ini satu daftar ini. Ya, mereka silakan. Ya, Ibu Rafika Arafah, Ibu Rismala Dewi, ini dari Rebuan, Ibu Safitri Sri Lestari, Ibu Siti Rida Mukista Aulia, Ibu Siti Zulaikha, Pak Sobiha Rianto, Pak Soko, itu orangnya ada di atas itu. Mirip ya Pak. Nah, Ibu Sulasmi ini juga dari Rebuan, di Pak Trisna Agung, Pak Valentinus Suprihono, Pak Wandi Purnomo, Ibu Winda Siwahyuni, Pak Zulkifli Ginting, ini teman lama kita. Oke, so itu tadi yang saya bisa baca. Masih banyak lagi, tapi silakan Pak Rahmat, Pak Yoyo, dan Pak Soko kalau ada pesan-pesan lain. Sudah jam 7.32 Pak, mohon izin apakah boleh saya buka acara webinar pada malam hari ini? Silakan. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Selamat malam dan selamat datang sahabat-sahabat kami yang baik hatinya di program Mario Teguh Webinar. Saya Hendra Tansoko sebagai Traffic Director, berbahagia sekali dapat menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. You win or you learn. Topik yang seperti ini akan dibahas tuntas oleh Pak Mario Teguh selama 90 menit ke depan dan dipandu oleh kedua moderator kami, Pak Yoyo Cahyadi dan Pak Rahmat Taufirsal. Para sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskannya di menu Q&A. Dan Pak, tanpa berlama lagi, saya serahkan acara malam hari ini kepada moderator satu kita. Silakan Pak Yoyo yang baik hatinya. Super sekali. Terima kasih Pak Soko yang baik hatinya. Para sahabat super dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali di dalam webinar bersama Bapak Mario Teguh dengan tema You Win or You Learn. Bagaimana nanti pembahasannya? Saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang sangat super dan seru. Untuk itu mari kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih Pak Yoyo, Pak Soko, dan Pak Rahmat, dan semua sahabat yang hadir di ruang webinar kita malam ini. So, topiknya you win or you learn. Gitu. Biasanya kan you win or you lose. You win some, you lose some. Tidak demikian sebetulnya, karena tidak ada sesuatu yang final di dalam kehidupan kita, termasuk tidak ada kemenangan yang final dan tidak ada kekalahan yang final, sehingga sebetulnya kalau kita sedang menang diharapkan kita rendah hati karena ada kemungkinan nanti kita kalah, dan kalau kita sedang kalah harus tetap sabar dan berharapan baik karena masih ada kesempatan untuk menang. Jadi di dalam topik kita malam ini, you win or you learn, adalah kita pertama kali ingin menang, tapi kalau kemudian belum menang, berarti itu kesempatan untuk belajar. Itu Pak Yoyo, Pak Rahmat. Super sekali Pak Mario. Barangkali di awal ini Pak Mario bisa jelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kemenangan dan belajar itu tadi Pak. Terima kasih banyak Pak Yoyo. Jadi menang itu tidak harus mengalahkan orang lain. Belum nyala. Pernah terjadi nih ya sebelumnya. Benar Pak. Biasa. Demikian banyak alatnya sehingga ini tadi saya harus ke belakang situ menyalakan satu kamera lagi. So, menang. Menang itu tidak harus mengalahkan orang lain. Itu pengertian pertama. Bahwa menang itu tidak harus mengalahkan orang lain. Karena arti pertama dari menang itu adalah tidak kalah. Tidak kalah saja sudah menang loh. Tidak jadi rugi itu sudah rezeki. Tidak jadi rugi itu sudah untung.
Jadi ada nilai positif di dalam sebuah keadaan, dan menang itu tidak harus mengalahkan orang lain, tapi tidak kalah. Tidak kalah itu bisa draw. Contohnya saja, kalau saya bertanding melawan Mike Tyson, gitu ya. Mohon maaf saya ambil contohnya supaya kontras sekali. Kalau saya bertanding melawan Mike Tyson, tidak kalah melawan Mike Tyson, draw, tidak jadi bertanding pun, itu saya sudah menang. Iya Pak Yoyo. Betul Pak. Ya, diumumkan gitu, Mario Teguh akan berhadapan dengan Mike Tyson hari Jumat kemarin, terus nggak jadi. Itu saya sudah menang loh. Nah, jadi di dalam kehidupan ini jangan terlalu tegang tentang keharusan menang. Karena baru mencoba saja sudah menang. Jadi contohnya ya, berniat. Baru berniat untuk berubah saja sudah perubahan. Baru berniat jadi orang baik, sudah jadi orang baik. Karena hanya orang baik yang bisa berniat menjadi orang baik. Jadi dalam kesempatan kali ini kita bahasnya adalah jangan terlalu stres tentang keharusan menang. Karena menang itu simply being a good self. Menang itu menjadi diri yang baik. Karena menjadi diri yang baik ini tidak mudah loh. Banyak sekali tuntunan dari Tuhan melalui para rasul, nabi, para pemuka agama, pemuka adat, pemuka bangsa, tapi banyak sekali orang masih tetap tidak baik. Walaupun sebetulnya lebih banyak yang baik daripada yang tidak. Tetapi menjadi orang baik saja sudah disyukuri sebagai kemenangan. Itu Pak Yoyo. Masih di mute Pak. Super sekali Pak Mario. Menang tidak harus mengalahkan orang lain. Ya. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Ya. Pak Mario yang baik hatinya. Ya. Menang itu sudah cukup untuk menjadi orang baik. Nah, Ya. bagaimana Pak jika seseorang itu mengaitkannya dengan berhasil atau keberhasilan Pak? Apakah itu merujuk ke pengertian yang sama Pak Mario? Mohon penjelasannya. Di dalam tanda petik ilmu kita, ilmunya MTGW, MTSC, webinar kita, namanya sukses itu adalah jadi orang baik. Itu sudah sukses. Baru setelah itu kita jadi orang baik yang mandiri secara finansial, gitu, kemudian bebas dari keharusan-keharusan yang membuat banyak anak muda stres. Itu kemudian menjadi pribadi yang berpengaruh. Itu kan setelah jadi orang baik. Karena sekaya apapun orang, kalau tidak jadi orang baik sudah gagal. Hanya masalah waktu sebelum harta itu terhapus atau menjadi pengurang baginya. Karena harta yang tidak jujur adalah jumlah hukuman yang sedang tertunda. Itu Pak. Harta yang tidak jujur adalah hukuman yang tertunda. Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Silakan Pak Yo. Pak Mario. Yes Pak. Pada saat tadi kan kalau kita sebenarnya kalah itu bisa belajar. Nah, apakah sebenarnya sulit ya Pak untuk belajar pada saat kekalahan? Karena tampaknya memang banyak orang yang lebih banyak akhirnya lebih banyak menyesal ya daripada belajar. Kita ambil sikapnya Conor McGregor, dia petarung di MMA. Dia sangat menghindari bertarung dengan orang yang dikalahkannya. Karena ini memang ada aturan. Janganlah kamu bertarung atau berperang terlalu sering dengan satu orang. Karena kalau dia kalah, sekarang saya tanya ini ke Pak Yoyo dan Pak Rahmat, antara orang yang menang dan yang kalah, mana yang hatinya lebih terluka? Yang kalah. Yang kalah Pak. Oke. Yang ini kan enjoy, fleeting moments, melayang begitu. Yang ini down and serious. Siapa yang lebih bersungguh-sungguh untuk berlatih setelah pertandingan yang pertama? Yang kalah. Yang kalah.
yang kalah. Oke? Yang menang kan dia menang dengan satu teknik. Kebetulan yang kalah menggunakan teknik yang menjadikannya kalah. Nah, ini kan akan ingat, tidak boleh pakai itu lagi. Nah, kan ini ingatnya kan tentang yang dikalahkannya, sedangkan ini ingat tentang dua hal. Satu, jangan ini. Dua, belajar itu harus begini. Jadi orang yang kalah itu memiliki kesempatan lebih banyak untuk menang pada kesempatan berikutnya. Nah ini gunanya kenapa kita bertemu dalam webinar ini. Kalau sikap kita baik, berarti apa? Positif. Positif itu menambahkan, negatif mengurangkan, berarti orang yang kalah. Tetapi sikapnya positif, ya sakit hati sebentar, kecewa sebentar, sedih sebentar, sulking sebentar. Tapi dia bilang, I will win. There will be a next time. Sedangkan yang menang, berpesta, merasa lebih santai, dan seperti kita semua. Sebetulnya kita semua bangkit paling hebat setelah kekecewaan. Bangkit paling hebat setelah kekecewaan. Yes. Nah, Pak Mario, bagaimana jika kita sudah berusaha gagal atau kalah lagi, dan kalah lagi? Sampai kapan, Pak Mario, kita perlu bersabar dengan kekalahan itu? Jadi sudah gagal, kalah, fail, terus menerus ya Pak ya? Iya. Terus menerus. Nah, ini orang ini harus diingatkan dengan satu hukum sederhana di hidup ini, bahwa if you continue doing what you're doing, you will continue getting what you've been getting. Kalau kita itu terus melakukan yang kita lakukan, kita akan terus mendapat yang kita dapatkan. Berarti doing the same thing, the same way, but expecting a different result. Melakukan hal-hal yang sama, dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil yang beda. Nggak masuk akal loh? Nggak masuk akal. Nah, jadi kalau begitu, memang yang kita lakukan itu what-nya harus diperiksa. Apa yang kita lakukan, kemudian how-nya. Kan what sama how, itu yang paling penting ini. Nah, kalau kenapa yang menang itu berisiko sekali kalau bertanding ulang? Karena who-nya sudah pasti. What against him, how against him. Itu satu hukum sederhana lagi dalam personal development. Orang yang paling berbahaya bagi kita kalau kita bersaing adalah orang yang tidak memperhatikan kita tapi berfokus pada perbaikan dirinya. Nah, orang yang kalah itu sudah tidak memperhatikan lagi. Dia fokus pada perbaikan dirinya. Karena dia sudah tahu, sudah dekat sekali di panggung, di ring, sudah pernah mengalahkan dia, sangat dekat, sangat tahu orangnya, hanya tinggal the trip to yourself. Kan perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan ke diri sendiri. Dan orang yang kalah paling sungguh-sungguh menempuh perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Orang yang sedang senang karena menang merayakan kejayaannya biasanya di luar dirinya. Kecuali dia orang yang bersyukur dan mengembalikan suksesnya kepada Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih atas pencerahannya. Silakan Pak Rahmat. Pak Mario yang baik hatinya. Yes Pak, silakan. Bagaimana semental Pak, kaitan mental seseorang, mental seorang pemenang. Apakah mental itu terbentuk karena memang dia terus belajar dan pernah mengalami kekalahan tapi dia menindaklanjuti dengan belajar Pak? Mohon pencerahannya. Semuanya dimulai dari want. Semuanya dimulai dari ingin.
Kalau kita tidak ingin, kita tidak akan kecewa. Kalau kita tidak ingin, kita tidak akan bertanding. Tuh. Kalau Anda tidak ingin menyejahterakan keluarga, Anda tidak akan bekerja keras. Tidak akan keluar ke sana, menjual. Gitu. Pada keadaan yang tidak mudah seperti sekarang, sell. Gitu. Create something. Sampaikan sebagai konsep. Jual. Semuanya dimulai dari ingin. Itu sebabnya nanti kita akan buat webinar khusus tentang keinginan. What do you really want? Apa yang betul-betul Anda inginkan? Nah, kekecewaan ini kalau dimulai dari want, lihat ya, kita bertanding karena want, karena ingin, kecewa, kemudian serius bangkit, dan lain-lainnya itu. Kan orang bangkit itu karena masih ingin melanjutkan pencapaian dari keinginannya, toh? Nah, berarti kalau begitu, kekuatan dari want ini loh. Kenapa kita itu sangat mencintai, tertawa, penuh doa, haru, melihat anak kecil yang belum mampu tapi keinginannya. Yang namanya besar keinginan dibandingkan kemampuan, itu mengundang kasih sayang. Kita lihat anak kecil berupaya melakukan sesuatu yang di atas kemampuannya. Perasaan kita haru toh, mendoakan toh. Kenapa? Ukuran masa depan anak itu bisa dilihat dari ukuran dari keinginannya. Nah sekarang, jangan lupa ya, kita ini setua apapun masih bayi bagi Tuhan. Dan Tuhan menyaksikan besarnya keinginan itu di kita. Jangan sampai kita sudah umurnya puluhan tahun, keinginannya kecil, layu, pesimis, takut. Come on, bisa enggak? Come on. Apakah Anda menjadi pemandangan yang mengharukan bagi Tuhan? Do you touch God's heart gitu? Karena besarnya keinginan. Kalau soal kemampuan, semakin Anda tidak mampu, semakin kita bisa menaruh Tuhan dalam keadaan, dalam tanda petik, seperti harus bertanggung jawab. Coba ya, meminta Tuhan bertanggung jawab. Coba ya, lucu itu. Tapi lihat ya, keinginan kita besar, tapi tidak mampu karena kemampuan kita kecil. Ini kan ada mismatch, tidak cocok toh. Kemampuan itu kan bisa keadaan, bisa genetik, dilahirkan seperti itu, toh? Bisa keturunan, gitu. Nih, terus kan kita bisa tanya, Tuhanku, di webinar yang lalu aku dengar bahwa God won't let you want something without the ability to achieve it. Tuhan tidak mengizinkan kita menginginkan sesuatu tanpa kemampuan untuk mencapainya. Karena Tuhan Maha Penyayang. Tidak mungkin toh, kasihan kita ini dikasih keinginan besar tapi nggak dikasih kemampuan. Lalu Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Adil itu di mana keindahan dari sifat-sifatnya? Nah, jadi kalau keinginannya besar, yakinlah ada perhatian Tuhan pada keinginan itu dan pasti ada niat untuk mentenagainya. Hanya kita itu sering agak sombong. Kita itu merasa itu tenaga itu dari kita. Padahal tenaga itu sebagian besar dari bantuan. Jadi orang sombong kenapa? Gampang stres. Pertama kali yakin karena sombong, ya, tapi setelah itu stres. Kenapa? Tidak dibantu. Tuhan tidak membantu orang sombong. Kita juga tidak suka membantu orang sombong. Jadi akhirnya apa? Orang-orang ini kalau tahu bahwa want itu ada misi Tuhan, jadilah pribadi yang mudah dibantu. Jadi mentalnya, lihat. Dari ingin sukses itu mentalnya Pak Rahmat menjadikan kita pribadi yang lebih
ramah, lebih santun, lebih rendah hati, lebih penuh hormat kepada orang. Kenapa? Karena kan kemampuan kita ini demikian banyak kurangnya sampai kita butuh bantuan. Lihat, semuanya mental, dan kalau mentalnya tepat, kita menjadi orang yang dihebatkan. Tidak ada orang hebat yang tidak dihebatkan. Itu. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Jadilah pribadi yang mudah dibantu. Yes. Sangat menginspirasi Pak. Terima kasih Pak. Pak Mario, Yes. mendengar penjelasan Bapak tadi, bagaimana hubungannya dengan keberuntungan Pak Mario? Apakah pemenang itu memang beruntung Pak Mario? Tadi kan kita bilang bahwa bahkan keinginan itu di situ ada misi Tuhan. Waktu saya katakan tentang help, tentang bantuan, saya sebutkan bahwa Tuhan tidak suka membantu orang sombong, kita pun juga tidak. Berarti kalau begitu, ada kata untung yang ditanyakan oleh Pak Yoyo tadi. Untung. Apa, beritahu saya, untung dalam apa? Supaya nanti kita lebih detail. Ini ada salam dari Singapura, Pak Agus, Ibu Vera dari Erlangen, dari Jerman, ya. Banyak sekali ini teman-teman dari luar negeri juga. Oke. So, saya mohon maaf ya, nih saya mohon maafnya ke situ. Saya harus jawab dulu pertanyaan. Oke, untung dalam bidang apa, Pak Yoyo? Dalam hal mencapai apa yang diinginkan. Jadi seharusnya seperti tadi Pak Mario katakan, kemampuannya tidak sebanding dengan keinginannya, kok bisa tercapai juga. Ah, itu dia. Oke, kan ingin toh? Iya. Ingin tadi itu kan ada ukuran kebintangan yang mau dicapai dan ada kemampuan. Dan kita sudah mengerti di masyarakat webinar MTSC ini bahwa yang disebut kemampuan itu kan bantuan. Dan bantuan itu ada dua paruh. Separuh adalah kita, me, dan separuh lagi adalah bantuan, help ini loh. Bantuan ini adalah ini, kemampuan adalah me. Oke. Nah, jadi kalau kita bilang orang untung itu berarti dia itu mendapatkan bantuan yang lebih besar daripada yang diharapkan. Kan lebih besar, ini lebih besar. Makanya dia bilang untung. Apa definisi untung mengenai tempat dan waktu? Untung adalah menjadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Berarti kan tiga toh? Untung itu orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah berarti kalau begitu, kita untuk beruntung itu tidak harus sangat mampu berarti. Tiga ini, karena orangnya semampu apapun di tempat yang salah, tidak beruntung. Semampu apapun di tempat yang salah, tidak beruntung. Tetapi, lihat ya, saya hapus ini. Orangnya tidak begitu mampu, plus minus, plusnya sedikit. Di tempat yang tepat, banyak orang baik yang membantu. Banyak orang baik dengan sistem dan teknologi yang memudahkan proses. Coba. Lalu waktunya pas, karena semua orang sedang libur, semua orang sedang pergi, semua orang sedang liburan, dia hadir. Tadi di live streaming di Facebook kan saya katakan 90% alasan keberhasilan anak muda adalah tampil. Tampil itu karena hadir. Hadir itu karena dia menghadiahkan dirinya di dalam pergaulan yang berpotensi baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Berkaitan dengan tema kita mengenai belajar itu Pak.
Yes. Yang harus kita pelajari itu yang apa Pak? Kalau kita belum menang, masih gagal, nah itu belajar tadi itu terkait dengan tempat dan waktu atau diri kita yang harus kita introspeksi Pak? Perhatikanlah, nah, saya tulis di situ. Waktu kita kalah, ini saya belum tuliskan apa yang mau diperhatikan. Waktu kita kalah, pertama kali perasaan kita apa, Pak Yoyo, Pak Rahmat? Sedih, Nah, sedih. Apalagi? kecewa. Kecewa. Apalagi? Gundah gulana, Pak. Gundah gulana. Itu sedih, kelam. Putus asa, Pak. Malu. Kecewa. Akhirnya putus Asa. asa. Asa itu kan tenaga. Asa itu ya ada harapan, ada upaya, itu tenaga. Berarti putus asa itu putus tenaga, putus upaya, putus harapan. Sudah, sekarang di mana di sini yang menjadi fokus kita? Kalau yang terjadi ini, di mana yang jadi fokus kita rata-rata? Orang-orang yang kemudian sakit hati, sedih, kecewa, putus apa yang menjadi fokusnya? Kegagalannya, Pak. Kenapa? Gagalnya bukan gagalnya yang menjadi fokusnya, tapi sakitnya. Gagalnya itu beautiful. Karena within your failure, itu di dalam kegagalan itu ada pelajaran. Tapi di sakitnya ini tidak. Kalau kita mau move on, kita tidak bisa move on kalau masih mengingat sakitnya. Orang itu kalau move on, lupakan sakitnya, ingat pelajarannya. Nah, ini kan menjawab pertanyaan Pak Yoyo tadi tentang pelajaran. Berarti lupakan sakitnya, ingat pelajarannya. Dan pelajarannya tidak selalu berkenaan dengan skill. Sebagian besar kegagalan kita dalam hidup ini tidak berhubungan dengan kemampuan. Saya tidak ada statistiknya, tapi let me confirm it by my experience. Kegagalan kita itu selalu sebagian besar karena sikap kita menyikapi rasa sakit. Coba lihat, menyikapi kekalahan, menyikapi sukses, semuanya kalau negatif ya, lihat, menyikapi sukses dengan negatif berarti apa? Menyombongi orang lain. Kamu sih ngelawan aku, karena aku kan sudah terbukti. Coba lihat itu, menyikapi yang salah, menyikapi kekalahan, ya memang aku nggak pantas menang. Memang aku dilahirkan, mungkin aku dulu dilahirkan pada hari yang salah, mungkin orang tuaku tidak mendoakanku. Sikap. Jadi kalau begitu, kalau move on itu lupakan sakitnya, ingat pelajarannya, kan itu baru move on loh ya. Saya mau tulis dengan warna yang lain ya, yang hijau. Itu belum move up loh ya. Baru move on. Move on itu meneruskan, melanjutkan. Move up itu lebih menantang lagi dan tidak boleh menggunakan sikap-sikap yang bahkan menghalangi kita move on. Berapa banyak orang tidak bisa move on? Kita paling gampang ambil anak muda itu istilahnya move on kan selalu berkenaan dengan cinta. Cinta yang gagal. Berapa banyak orang sekarang tidak bisa move on karena masih hanging on. Masih hang on, masih bergantung, gondeli kata orang Jawa, nyekeli, masih mencengkeram gitu. Bagaimana bisa move on? Karena syarat dari move on, dan tadi kan sudah move on dan move up. Syarat dari move on adalah
move away. Secara fisik you pergi, secara fisik you menjauh. Kalau sulit bagimu melupakannya, menjauh. Terus banyak tahu pertanyaan itu, gimana saya bisa move on, Om? Dia sekantor sama saya. Terus ya hindari ketemu di kantor. Ya masalahnya kalau pulang dia satu kos, Om. Coba. Jadi, nah kalau begitu, kalau semua motivator harus bertanggung jawab tentang Anda kos di mana, kasihan para motivator di Indonesia. Saya putuskan sendiri, move away. Gitu. Semua orang memang harus kos, tapi kan bisa milih. Seperti berpakaian, semua orang harus beli baju, tapi kan bisa milih. Itu. Super sekali Pak Mario. Ini semakin menarik, bukan begitu Pak Rahmat? Betul sekali Pak Yoyo yang baik hatinya. Pak Yoyo dan Pak Mario, apakah boleh saya mengajukan pertanyaan dari audiens, Pak? Boleh. Ini ada yang dari Enrekang, ini dekat tempat lahir saya di Rapang, Pak Iqbal Ashadi. Silakan Pak. Dari Pak Zulfanizar nih, saya jadi berpikir Pak, tadi perkataan atau pertanyaan Pak Yoyo mengenai belajar dan persiapan Pak. Pak Nizar menanyakan, salam syukur Pak Mario, saya Pak Nizar dari Kediri. Yes, gagal mempersiapkan, itu mempersiapkan kegagalan. Apakah benar Pak, kalau seseorang yang persiapannya tidak baik akan menemui kekalahan atau tidak menang Pak? Mohon pencerahannya. Nah itu Pak Nizar ya? Pak Nizar ya. Ya. Persiapan memang bisa membantu kemenangan, tapi bukan penjamin kemenangan. Ayo kita pernah tos dulu ulangan waktu sekolah, lupa belajar, pelajarannya salah kita chapter yang dipelajari, babnya, tapi kebetulan kok yang keluar yang kita pelajari. Pernah begitu nggak? Sering Pak. Sering. Itu berkat doa kita. Berarti persiapan bukan penjamin kemenangan, tapi kesediaan untuk hadir walaupun kemungkinan menangnya kecil. Sahabat-sahabat saya yang baik hati, ya dengarkan ini, kalimat ini sangat penting. Kita ini menjadi pemenang dalam kehidupan ini bukan karena sangat siap, sangat mampu, sangat berbakat, dilahirkan dari keturunan berdarah biru, gitu. Bukan itu. Tapi kehidupan ini dimenangkan oleh jiwa-jiwa baik yang ikhlas hadir untuk bertanding dan menang dalam kehidupan ini walau kemungkinan suksesnya kecil. Itu jiwa yang ikhlas. Dia datang dalam kehidupan ini setiap hari, kehidupan melemparkan sesuatu kan. Kata Sylvester Stallone itu, some people hit very hard. Gitu, ada orang yang mukul ya kenceng banget, but nothing hits like life. Tidak ada yang memukul lebih keras daripada kehidupan. So, petarung yang sesungguhnya datang menghadapi kehidupan, kemungkinan kita menang dan kalah tidak ada yang tahu karena itu kegaiban, itu wilayah kekuasaan Tuhan. Tetapi kita ini dinilai dan dicintai karena keikhlasan kita untuk menghadapi kehidupan, walaupun kemungkinan menangnya kecil. Disitulah. Jadi, persiapan itu berarti mental lebih penting daripada apapun, attitude. Tapi kan fisik penting Pak. Ya, kalau mentalnya nggak kuat, attitude-nya nggak kuat, persiapan fisiknya turun. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang sangat bersahaja. Sehingga kepantasan kita untuk dibantu oleh Tuhan itu semakin tinggi. Jiwa-jiwa yang belagu, yang sok begitu, aduh kalau menang itu loh, kan
Tuhan melihat anak ini pintar, berbakat, tapi sombong sekali. Kan itu dilema bagi Tuhan. Dia lebih mampu dari yang lain, tapi kalau sombongnya begini, kalau menang, dia akan semakin semena-mena kepada orang lemah, kepada orang kecil, kepada orang yang tidak berbakat, atau kepada para difabel. Mana kasih sayang orang seperti ini? Itu sebabnya orang-orang hebat yang sombong dikalahkan. Pernah lihat acara Amazing Race di TV itu? Yang menang rata-rata yang disepelekan. Yang keren-keren, yang gagah, yang built for success. Karena ada orang yang dibangunnya untuk sukses. Badannya dan semuanya. Yang menang? Yang bersikap baik. Silakan. Yang menang adalah yang bersikap baik. Yes. Terima kasih Pak Mario yang baik hati. Sangat menarik. Silakan Pak. Ya, Pak Mario, saya ingin bacakan juga pertanyaan dari audiens. Ini menarik karena menyebut Pak Mario yang ganteng. Wah, ini perlu saya baca, Pak. Saya senang ada yang melihat, ada yang mengerti, ada yang. Ini dari Pak Denis. Jadi pertanyaannya, Ya. apakah pencapaian diri sendiri? Oh ya, oh bukan main. Oh itu pertanyaan. Orang kalau sampai bilang saya itu tampan, itu memang berarti cerdas sekali. Tadi kan dia bilang diri, toh? Diri. You win or you learn. Coba sekarang. Waktu win itu diri yang win, yang learn diri. Kehidupan ini fokusnya itu kita. Jadi seolah-olah nih ya, betul Tuhan menciptakan alam ini. Tapi kalau dipikir-pikir itu, Tuhan itu mendesain alam ini untuk kita. Dan waktu saya sebut kita, itu individually. Untuk Pak Rahmat, Pak Soko, Pak Yoyo, Ibu Diana, Ibu Hiang, untuk teman-teman ini, Pak Tekni Megaster, ini nama jurusan atau nama orang ini? Pak Ferinaldi Nurdin, Ibu Sasti Karani. Sebetulnya Tuhan itu merancang kehidupan itu untuk kita pribadi satu-satu. Buktinya apa? Doa kita tidak bisa diwakili oleh orang lain, harus kita. Coba lihat. Rezeki tidak tertukar. Karena ada yang bilang gitu, loh. Rezeki tidak tertukar. Berarti sebetulnya diri ini demikian penting bagi Tuhan. Jadi kalau gitu, yang disebut mau menang, mau learn, semuanya adalah untuk pemuliaan diri kita oleh diri sendiri, untuk kehidupan yang lebih baik bagi diri dan semua yang bersentuhan dengan kita. Orang-orang batkan orang lain. Nah nanti saya, kalau tadi sudah pas, ingatkan nanti saya Pak Yoyo, bagaimana caranya menjadi pemenang walaupun kalah. Itu. Bagaimana caranya menjadi pemenang walaupun kalah? Mau ditanyakan sekarang saja? Boleh Pak Mario. Daripada nanti terlewat. Oke. Nah ini ya, ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang sedang berkecil hati, yang sedang merasa kalah oleh keadaan, sedang merasa dibanding-bandingkan oleh calon mertua dengan kekasih lain atau calon dari anaknya gitu, yang sedang kalah karena tidak cukup tampan, tidak cukup terampil, tidak cukup kaya, tidak cukup berbakat, semua, oke? Yang sedang kalah. Anda itu tetap bisa menang dengan menangkan
orang lain. Saya berlatih ilmu menjual, oke? Ilmu negosiasi, keterampilan bicara, membaca pikiran orang dan menemukan kalimat untuk mengalahkan logika orang. Saya belajar semua teknik untuk berbicara. Tetapi keindahan sebetulnya dalam berbicara itu bukan mengalahkan lawan bicara, tapi mengalah. Bahkan membuat dia merasa dia mengalahkan saya yang sebetulnya bisa mengalahkannya, karena keindahan sebetulnya itu menjadikan orang lain pemenang. Nah, keikhlasan kita sebagai pemimpin itu dinilai dari membesarkan orang lain, bahkan apabila orang itu lebih besar nanti daripada kita. Orang itu sudah ada di keluarga kita. Orang itu namanya ayah. Ayah itu ikhlas sekali mendoakan, mengupayakan agar kita menjadi pribadi yang lebih sukses dari ayah. Kemudian partner ayah yang hebat sekali itu tadi, ibu. Apa yang dilakukannya kecuali menjadikan anak-anaknya lebih besar, lebih sukses, lebih berjaya, lebih berpengaruh daripada dirinya. Jadi pemenang yang sesungguhnya itu sudah ada di keluarga kita, itu orang tua yang bersedia kalah, karena kalahnya orang tua adalah menangnya anak, dan menangnya anak adalah menangnya orang tua. Life is beautiful. Itu. Super sekali Pak Mario. Apakah itu tadi yang dimaksud dengan pemenang sejati ya Pak? Pemenang yang sejati adalah yang tidak haus dengan pujian karena status kejayaan seorang pemenang, tetapi karena memenuhi misi kehidupannya sebagai pemulia kehidupan orang lain. Kalau kita sudah mengerti itu, kita akan bekerja keras untuk suksesnya orang lain. Karena itu yang menempatkan kita pada jenjang kepangkatan yang hanya bisa disusun oleh Tuhan. Sistem rank and salary, itu rank and salary system di perusahaan-perusahaan itu disusun oleh manusia. Ada performance appraisal systemnya, ya betul, ada KPI-nya, betul ya. Tetapi yang paling hebat adalah sistem kepangkatan Tuhan. Hadiah dari sistem pensiun dari pegawainya Tuhan itu surga. Itu Pak Yoyo. Super sekali Pak Mario. Bekerja keras untuk sukses orang lain. Itu sesuai sekali dengan semangat kita di MTSI Pak Mario. Betul sekali Pak Yoyo. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahannya Pak Mario. Terima kasih. Pak Mario, Yes. mengenai belajar, Pak. Ya. Apakah mungkin kita belajar menang dari orang yang belum pernah belajar, Pak? Mohon pencerahannya. Gini, mengenai guru dan murid. Mana yang harus hadir dulu? Biasanya murid, Pak. Murid. Gurunya belakangan, Pak. Ini karena Pak Yoyo, Pak Rama, dan Pak Soko menebak-nebak pikiran saya. Ya. Setiap kali saya bertanya, bilang hati-hati, Pak Mario tidak lazim, gitu kan? Usil, Pak, usil. Yang harus hadir dulu itu guru atau murid? Murid. Murid, Pak. Murid. Oke. Kalau ada guru, tapi tidak ada murid, dia jadi guru nggak? Enggak. Tidak. Tidak. Ada murid, tapi tidak ada guru. Apakah akan bisa muncul seorang guru? Bisa. Bisa. Mana? Apa? Kenapa? Karena begitu dia mau belajar, biasanya
lalu muncul guru dari mana-mana. Saat murid siap, guru hadir. Ini hukumnya. Seorang yang tidak punya guru di hutan sendiri, dia jatuh dari pesawat, dia satu-satunya yang selamat. Begitu dia serius mau belajar membuat api, gurunya datang, yaitu temperatur, matahari, kayu yang kering, petir yang menyambar. Saat murid siap, guru hadir. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda sulit belajar karena mungkin Anda selama ini belum menjadi murid yang siap. Karena kalau murid yang siap, gurunya akan hadir. Dan karena semua murid, tujuan dari semua guru di dunia adalah menjadikan muridnya cemerlang di masa depan. Berarti godaan kepada seorang murid adalah godaan yang ingin menggagalkan kebintangan masa depan seorang murid. Itu sebabnya para murid banyak gangguannya. Guru tidak begitu banyak gangguannya, kecuali mungkin gajinya, macam-macam. Gitu. Nah, tetapi paling besar gangguannya murid. Kenapa? Yang akan cemerlang di masa depan itu bukan gurunya, muridnya. Dan setan kan tahu seseorang akan menjadi apa di masa depan. Maka apabila ada seseorang sudah direncanakan oleh Tuhan menjadi seseorang yang cemerlang di masa depan, tidak mungkin setan dan organisasinya tidak berfokus pada anak muda itu. Super sekali Pak Mario. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pak Rio Purboyo, Pak, dari Surabaya. Oh ya, silakan Pak. Bagaimanakah cara belajar dari kegagalan orang lain, Pak? Jadi belajar dari kegagalan. Apakah itu mungkin, Pak? Silakan, mohon. Belajar dari kegagalan. Oke, begini Pak. Gagal. Kita itu lebih banyak belajar dari kegagalan kita atau dari sukses kita? Biasanya dari kegagalan. Ya, oke, good. Berarti dari kegagalan toh. Nah sekarang, kita itu berarti akan menjadi pribadi yang cemerlang di masa depan itu karena belajar dari kegagalan ini toh. Berarti orang yang banyak kegagalannya, banyak pelajarannya. Apakah bisa disimpulkan begitu? Bisa, Pak. Ini sukses ini kan argo. Ini argo. Tapi the real lesson itu di kegagalan. Pada saat kita kalah, ini, coba ini ada yang tanya ini. Saya tidak sebutkan namanya ya. Saya selalu ingin menjadi seperti yang baik hatinya, amin. Saya sedang sakit hati, sedang sayang-sayangnya, katanya mau dinikahin, malah diputus ditinggal nikah. Klub ya, saya tidak sebutkan namanya. Gagal toh. Nih, ibu, saya mau sebutkan di gagal. Pelajarannya adalah berarti ada laki-laki lebih baik sedang disiapkan oleh Tuhan. Karena kalau laki-laki ini baik, tidak akan berlaku seperti itu kepada Anda. Terus Anda merindukan sayang ditinggal oleh orang tidak baik? Come on. Ada pelajaran di kegagalan. Nah, saya teruskan ini pertanyaannya tadi. Jadi kita itu kalau gagal belajar untuk mencapai kebintangan. Pertanyaan saya adalah, apakah hidup kita cukup panjang untuk menyediakan semua kegagalan yang kita butuhkan sebagai pelajaran untuk sukses kehidupan kita? Pak Yoyo, Pak Rahmat.
belum tentu cukup panjang, Pak. Tidak cukup panjang. Jadi hidup kita mau 80, 85 tahun, amin, itu kesalahan-kesalahan ini belum tentu cukup. Jadi cara yang smart adalah belajar dari kesalahan orang lain. Dan orang lain itu banyak sekali. Nah, sekarang berarti orang yang umurnya 260 tahun, kira-kira dalam menjalankan hidup, lebih smart mana? Orang yang umurnya 260 tahun atau yang 35 tahun? Lebih smart ya. 260. 260 tahun. Bagaimana kalau 320 tahun? Pak, mestinya yang 320. Ya, betul. Satu-satunya cara menjadi smart, bijak, lebih tua dari umur kita adalah belajar dari pengalaman orang lain. Dan karena kita tahu pengalaman yang menjadikan mereka orang hebat adalah kegagalan, belajar dari kegagalan yang dia ubah menjadi sukses. Banyak orang hanya belajar suksesnya, lalu stres, lalu iri, lalu bilang dia untung. Tapi kalau belajar dari kegagalannya, lalu kita mengamati perjalanan suksesnya, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Kita mensyukuri sukses dia. Orang baik itu mensyukuri suksesnya orang lain. Pembenci tersiksa karena suksesnya orang lain. Pembenci kan dua sifatnya. Tidak bisa melakukan yang kita lakukan. Dua, tidak punya yang kita lakukan. Yang kita punyai. Yang kita punya kan bukannya harta, sahabat, pengaruh, nama. Ya, berarti kalau begitu bisa loh anak umur 35 tahun dia sebijak orang umur 320 tahun. Kenapa? I have all teachers. Saya punya guru-guru tua. Kenapa? Dari 560 tahun yang lalu, dari 1400 tahun yang lalu, dari 2000 tahun yang lalu, ada guru-guru yang kalau ditotal, satu orang anak muda 30 tahun bisa berilmu ribuan tahun. Itu. I have all teachers. I have all teachers. Sangat menggugah, Pak Mario. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Yes, terima kasih, Pak. Pak Mario, saya ingin menanyakan ini, membacakan pertanyaan dari audiens, Ibu Nani. Ini pertanyaannya menarik, Pak Mario. Yes. Bagaimana menata hati supaya mengalahkan ego ingin menang? Oh, Ibu siapa? Ibu Nani. Ibu Nani Astuti Ningsih. Ingin menang itu tidak boleh dimatikan. Ego itu tidak selalu buruk. Kan ego yang orang-orang bilang, oh ini egois, karena ego itu yang dinilai negatif itu yang merendahkan orang lain. Tapi ingin menang tidak boleh dimatikan. Ingin menang itu harus. Itu sifat yang menjadikan kita tidak dikalahkan oleh banjir. Berapa banyak orang kalah oleh banjir? Bangun rumahnya, milih tempatnya, kebiasaan membuang sampahnya, sampai dia kalah oleh banjir. Tapi kalau ingin menang, tahun ini aku kena banjir, tahun depan tidak boleh ada banjir mengalahkanku. Coba. Sekarang berapa banyak orang yang sedang bertarung dengan keadaan yang baru ini, COVID ini. Kan kata-katanya adalah I want to win. Tidak boleh COVID-19 ini mengalahkanku. Karena COVID-19 memang menghalangi banyak hal, tetapi tidak menghalangi kesungguhanku untuk belajar dari semua yang sulit. Because I have a lot of teachers and some of them are very old. Itu. Super sekali Pak Mario. Tadi Bapak menyebut kata sifat. Yes. Apakah ada sifat-sifat utama Pak Mario bagi seorang pembelajar yang potensinya besar untuk menang tuh? Kalau ada punya sifat-sifat itu kemungkinan besar bisa menang gitu Pak Mario. Ya.
Saya sudah pernah kenalkan Simba, kucing Ganeta kecil, 4 bulan, baru mau masuk 5 bulan sekarang. Si Nala 4 bulan, kecil sekali kecil. Tapi dari sifatnya saya sudah tahu. Oke, si Simba aktif sekali. Gitu, cepat, kakinya pendek sekali, tapi larinya. Saya sama Ibu Lina bilang, he's going to be a winner. Kenapa? Aslinya dia itu memang predator. Bengals, okay? Bengals kalau di India itu harimau Bengals, ini kucing Bengals. Sifat, kenapa orang tua itu harus memperhatikan sifat anak-anaknya? Karena ada sifat-sifat yang nanti hebat di masa depannya, ada sifat-sifat kalau diteruskan menjadi penyiksa orang tua. Anak yang suka menampar wajah orang tuanya, dibiarkan waktu kecil akan menjadi penyiksa orang tuanya. Saya tidak ingin mendahului Tuhan, tapi anak yang diizinkan berlaku tidak sopan kepada orang tua sejak kecil akan menjadi penyiksa. Nah, kalau ada anak kecil agresif, tapi kalau dipanggil gitu, Simba, dia berhenti, lihat. Potensi masa depannya bagus. Si Nala so kecil sekali, perempuan, tapi galak gitu. Kalau didekati sama Grace, sama Koko yang raksasa dibandingkan dia, suaranya keluar. Terus saya bilang sama Ibu Lina, apa? Mirip Ibu Lina, mirip Darl ini. Perempuan kecil, galak, lebih dihormati. Berarti apa? Ini tipe yang nanti akan membela suaminya mati-matian. Karena suami yang didampingi wanita yang galak membelanya, biasanya lebih gampang mencapai tingkat-tingkat terhormat dibandingkan oleh dia didampingi wanita yang merendahkan suaminya. Kalau dia bilang gini, laki gua tuh siapa ya, coba ada wanita bicara di muka umum begitu tentang suaminya, itu pasti waktu kecil tipe yang menyepelekan laki-laki, kakaknya atau ayahnya, dan dibiarkan. Berarti ada istilah sifat buruk yang tidak diintercept. Jadi peluru kendali menuju satu kota, kalau tidak diintercept, dia akan sampai merusak di kota tujuannya, di targetnya. Itu diintercept. Sifat buruk anak juga harus diintercept. Nih, ini peluru kendali, diintercept, di sini ditembaknya. Ketemu di sini, meledak di sini. Good. Nah, berarti orang tua yang tidak hadir di dalam pertumbuhan anak-anaknya, tidak tahu apa yang harus diintercept ini. Anak yang dititipkan hanya kepada asisten rumah tangganya, kepada babysitternya. Coba, kenapa? Karena ibunya sibuk memenangkan 1 juta, 2 juta tambahan di luar. Gitu. Ayahnya nggak begitu. Nah, berarti kalau sikap buruk harus diintercept, berarti kalau ada sifat baik seorang anak harus dimaximize, dimodali, ditenagai. Bapaknya datang merayakan, beli kamera yang bagus, potret anaknya. Tuh. Berarti kalau gitu, sifat baik itu harus diperkuat oleh orang tua yang tahu perannya sebagai penghebat masa depan anaknya, dan tidak boleh ada sifat-sifat buruk yang dibiarkan menjadi kuat dan menjadi bukan hanya kebiasaan, tetapi menjadi sikap negatif anak. Kita semua anak. Kita semua anak. Dan jadinya kita karena didikan yang baik di masa lalu. Itu. Super sekali Pak Mario. Pencerahan yang indah. Terima kasih Pak Mario. Pak Mario yang baik. Artinya mohon izin menyampaikan pertanyaan dari audiens, Pak. Silakan, silakan. Dari Pak Adriano, Pak, teman kita di Pemulih Jiwa. Yes, Pak Adriano. Tadi Bapak mengatakan bagaimana memenangkan orang lain. Nah, Pak Adriano ini terkait dengan itu, Pak. Dalam konteks bisnis, jika ada orang yang dibantu dibesarkan, dalam tanda kutip dimenangkan,
lantas menjadi kompetitor, Pak, bahkan lebih sukses dari kita. Bagaimana sikap kita, Pak? Mohon pencerahannya. Tidak usah khawatir, Pak. Kita begitu menua, akan sudah banyak anak muda yang melampaui kita. Itu Pak Adriano. Seperti saya, sadar sekali telah banyak anak muda yang dulu duduk di kelas saya, yang sekarang menjadi pemimpin besar di bisnis mereka masing-masing. Seperti, ayo kita ingat, berapa banyak di antara kita yang lebih besar kehidupannya dari guru SD kita? Ya. Ayo. Ada toh Pak Yoyo? Ya. Pak Soko, Pak Rahmat ada ya? Ada, Pak. Ada. Tapi sekarang, bisa nggak kita berdiri dengan sombong di depan para guru kita itu? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Oh, guru SD saya pun saya, bukan main. Kenapa? Because of you. Jadi orang itu, menjadi orang hebat itu kan karena because of my mother, because of my father. Karena sekarang kembali ke kalah untuk memenangkan. Seorang guru bukan mengalah, dia itu memenangkan muridnya. Bukan mengalah, tapi memenangkan muridnya. Gurunya belajar sehebat mungkin supaya menjadi yang memenangkan muridnya dengan cara-cara yang lebih hebat. Nah, setelah muridnya sukses, siapa pemenang yang sesungguhnya? Gurunya, Pak. Gurunya. Lalu kenapa kita khawatir akan ada anak-anak muda yang belajar dari kita, yang akan menjadi lebih sukses? Karena dalam perhitungan yang sesungguhnya, we are more successful. Kenapa? Because of me. Kalau para motivator, para guru khawatir tentang persaingan dengan orang-orang muda setelahnya, tidak ada pelajaran-pelajaran seperti ini yang dengan sukarela dan sukacita disampaikan untuk penikmatan dan pengembangan kemampuan mereka untuk mengalahkan kita. Lihat. Berarti kita semua ini sebetulnya sudah disentuh hati-hati baik kita oleh Tuhan untuk menjadi pengabdi bagi penghebatan orang-orang di sekitar kita, termasuk yang lebih muda. Dan kita kan mudah-mudahan mencapai kualitas hati yang mensyukuri sukses orang lain. Terutama kalau kita mempunyai peran di dalam sukses mereka. Gitu. Super sekali Pak Mario baik hatinya. Nah, terkait dengan keberhasilan Pak dan kemenangan, apakah kemenangan atau keberhasilan itu adalah suatu memang target tetap, atau kemenangan atau keberhasilan itu adalah target yang selalu bergerak, Pak? Mohon pencerahannya Pak Mario. Ya. Begini, quality is a moving, sebentar. Saya mute suara tadi ya. Ya, Pak. Quality is a moving target. Kualitas itu target bergerak. Berarti bidikan kita, aim kita harus selalu disesuaikan. Alhamdulillah, sebagian besar dari ilmu, pengetahuan, kebijakan, pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan webinar seperti ini sudah ada pada saya dengan izin Tuhan. Tetapi tetap
tetap harus ada penyesuaian walaupun sama. Yang kita lakukan sama, tapi kalau dilakukan teratur, setiap saatnya menjadi penyesuaian. Menambahkan 5 kekuatan pada hari Senin, kalau itu dilakukan setiap hari, itu bukan hanya 5 pada hari Minggu loh. Itu 5 setiap harinya. Berarti kalau begitu, melakukan hal-hal yang sama baiknya setiap hari adalah penyesuaian yang menambahkan kekuatan. Seperti tadi, Ibu Lina udah, Hani, bajunya tunggu ya, sedang dirapikan. Oke, gitu, ya. Lalu Ibu Lina bilang, bajunya sudah siap, Hani, pakai, gitu. Terus dirapi-rapikan, dia bilang, ingat nanti Hani, ingat nanti Hani, ingat nanti Hani, saya dengarkan, ya. Pernah lihat petinju di sudut? Istri itu di sudut itu, yang bilang, remember this, itu istri. Petarungnya kan, ya, gitu toh. Lalu, Hani, sudah 15 menit, you sudah set up semua. Sudah, gitu kan, saya beri sini, kunci pintunya, kenapa? Koko masuk tadi waktu live streaming, tripod saya ditabrak Koko itu besar kucingnya. Langsung bergerak tuh tadi yang ikut live streaming, lihat tuh. Kok berubah kamera angle-nya? Ya, ditabrak Koko, dikunci ruang kerja ini. Gitu. Sampai sebelum saya kunci cium dulu, doain aku ya lah. Lihat tuh. Sama loh, saya lakukan di MTGW dulu juga begitu. Tetapi hal yang sama yang dilakukan tiap hari tidak sama. Karena jumlah penambahan dari kebaikan yang diulangi itu merupakan penyesuaian yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas. Itu. Penyesuaian yang digunakan untuk menambah kualitas. Menjaga kualitas. Ini tadi ada Pak Rahmat, Pak Yoyo, mohon maaf, ini ada, saya tidak sebut namanya, tapi ya Allah, Pak Mario, saya sampai nangis. Ada yang bilang begitu, laki-laki loh. Laki-laki, udah berarti mungkin tersentuh sekali dengan keadaannya. Dari Kuala Lumpur, Ibu Salmiza Suryana, Pak Ahmad Fadli Nazomi ini teman, Pak Hussein, terima kasih banyak, Pak Oktavianto Setyo Nugroho, super sekali, terima kasih banyak. Silakan Pak Rahmat. Pak Steven Wibisono, halo Pak, silakan Pak. Pak Mario, saya membacakan pertanyaan dari audiens, dari Pak Jojo Hartadi, tapi ini karena pertanyaan panjang, saya ringkas saja. Intinya adalah, kalau kita gagal, apakah kita perlu memperluas syukur? Jadi hubungannya antara kegagalan dengan syukur, katanya supaya kita bisa belajar. Gagal, dengan bersyukur. Syukur dulu. Dia bilang syukur. Wah, ini sulit sekali. Dari gagal langsung bersyukur itu sulit sekali. Karena biasanya diawali dengan istighfar. Minta maaf kepada Tuhan. Kenapa gagal? Ada teman, wah gagal bicara, bicara ini, itu, aku tahu ini, aku tahu itu. Waktu masih muda dulu jalan di sebuah mall bersama saya. Saya lihat dia itu menuju kaca bening begitu, tapi kan itu tempered glass, tebalnya 2,5 cm. Itu bisa untuk menampung air akuarium sekitar 4 ton, nggak akan pecah. Tapi dia berjalan menuju ke sana dengan sikap yang sombong, gitu. Saya bilang, is this lesson in the making, gitu? Apakah ini pelajaran yang sedang terjadi di depan saya karena melihat dia bicara gitu, atau saya bilang, atau saya yang menganggap dia tidak cukup cerdas? Pastinya dia lihat itu kaca, gitu kan? Wah, tapi dia bicara, wah, bisa diduga apa yang terjadi? Nabrak. Ya, menabrak dengan kekuatan, mungkin kecepatannya tidak tinggi, tapi kekuatan cukup untuk kita melihat bekas hidung dan alisnya di kaca. Tahu, dia tidak langsung alhamdulillah gitu kan, itu loh. Makanya kan nggak mungkin orang dari gagal nabrak itu langsung syukur gitu. Tidak,
sulit dibayangkan begitu nabrak ceder gitu kan, kacanya sampai war gitu, terus dia bilang alhamdulillah Tuhan, gak mungkin gitu. Dia isinya berapa? Dan memang betul-betul seluruh mall melihat ke dia karena dia kenceng banget bilang astagfirullah gitu. Saya juga sebagai teman, kan biasa atau teman itu menikmati penderitaan temannya, jadi ketawa juga sampai nangis, seperti juga teman-teman saya lihat wajahnya tertawa karena kita itu paling senang melihat teman kita itu kalau sombong itu mengalami sesuatu supaya dia belajar dan kita menikmati. Kita ini penikmat penderitaan orang memang. Nah, jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu meminta maaf kepada Tuhan kalau ada kesulitan atau kegagalan, karena pasti ada peran kita yang menyebabkan kegagalan. Kegagalan, sifat itu sebabnya kalau difitnah orang, ya betul marah sebentar, tapi minta maaf sama Tuhan. Pasti ada sesuatu yang kita menyumbangkan peran. Itu sebabnya kan kalau sesuatu yang baik terjadi kepadamu, pasti ada sesuatu yang baik kau lakukan sehingga engkau berhak bagi kebaikan itu. Demikian juga apabila ada sesuatu yang buruk terjadi kepadamu, introspeksi. Karena pasti ada dari yang kau lakukan yang menjadikanmu pantas mendapatkan itu. Walaupun gak enak rasanya, walaupun sakit, tapi ikhlas dulu diterima. Berarti ada kepantasanku. Nah, sesuatu itu nih kita diturunkan oleh Tuhan, jebret, ada kepantasan. Kita itu bukan pantas diturunkan loh ya, kita itu pantas dilentingkan balik. Hanya yang direncanakan melenting lebih tinggi yang dibanting keras. Ayo, bola. Teman saya sombong banget, dia main pingpong, wah canggih sekali. Terus ada guru datang, main sama aku, gurunya masih guru praktikum dari IKIP Malang, cantik gitu, guru wanita. Terus dia dengan bangganya bilang, karena dia nervous ada gurunya cantik, dia ngambil bola ini tidak begitu lancar, dia pukul bolanya karena dia marah, kok nggak datang, dipukul keras, kembalinya ke mata. Di situ saya bilang tuh, berarti orang yang membanting sesuatu dengan niat buruk kembali ke dirinya. Orang yang membanting sesuatu ingin mencapai sesuatu tinggi, dan kita juga begitu. Kalau oleh Tuhan kita dijatuhkan, pasti niatnya mau dilentingkan. Hanya tinggal kesediaan kita untuk menerima jatuhnya itu dengan ikhlas, supaya kita betul-betul tulus nanti naik sebagai pribadi yang baru, yang ditinggikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Silakan Pak Rahmat untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Mario. Yes. Mengenai sikap tahu diri, Pak. Jadi seseorang mungkin saja sudah menang dan tahapnya sudah menangnya puncak. Jadi dia merasa perlu menurunkan ekspektasinya, Pak. Ini sejalan dengan Ibu Najmah Atirah, Pak. Pak Mario yang ganteng ini mungkin mengikuti triknya tadi, Pak. Pak Mario yang ganteng. Bagaimana jika dengan sengaja saya menurunkan ekspektasi, Pak, karena tahu diri menjadi pemenang agar tidak kecewa? Apakah itu tepat, Pak Mario? Mohon pencerahannya, Pak. Jawaban pendeknya tidak. Tidak boleh kita menurunkan standar. Kita itu lupa ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Seorang pemimpin itu juga penaung. Penaung itu payung. Kalau orang itu berniat jadi payung kecil, ya dia menaungi semampunya. Kalau dia menjadi payung yang lebih besar, ya, tapi kalau dia itu bisa menjadi payung yang besar,
Mengapa dia menjadi payung yang kecil, padahal bersama kemampuannya, kehebatannya, bakatnya, kefasihannya, ada penugasan dari Tuhan. Kenapa kita tidak maksimal di dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan? Nasihat berlomba-lomba melakukan kebaikan itu, yang pertama bukan berlomba-lomba melawan orang lain. Apakah kebaikan yang Anda lakukan hari ini lebih banyak, lebih besar pengaruhnya dan lebih luas dampaknya daripada kemarin? Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu, yang utama adalah perintah menjadi lebih mampu melayankan kebaikan bagi orang lain daripada kemarin. Lalu kenapa kita mengurangi tenaga, mengurangi ekspektasi? Saya tidak bicara soal takut kecewa loh ya. Orang yang mengurangi ekspektasi itu, mengurangi harapan itu, mengurangi target itu, satu itu kesombongan. Gue nggak usah lah, kaya 400 miliar. Kaya 200 saja sudah cukup. Ini sombong sekali toh. Padahal dengan 400 miliar, sedekahnya, pengaruhnya, teknologi yang bisa dibelinya untuk kebaikan sesama, coba. Kalau soal mau kecewa, orang yang menurunkan standarnya karena sudah, sebelum kecewa ya, orang yang menurunkan standarnya karena takut kecewa, sudah mengecewakan tujuan dari kelahirannya. Kita tidak boleh menurunkan standar. Be the best. Kalau tidak mau jadi yang terbaik, kita itu mau jadi apa? Walaupun beliau menyebut saya ganteng, saya bicaranya akan tegas apabila ini penting bagi misi kehidupannya. Gitu. Super sekali Pak Mario yang baik hatinya. Terima kasih. Bolehkah saya tambah satu pertanyaan satu lagi, Pak? Oke, dari yang juga menyebut saya tampangnya. Mohon maaf. Dari teman kita Pak Dimyati kemarin, Pak. Yes. Menyikapi sikap mental yang puas, cepat puas, Pak, terhadap suatu pencapaian atau kemenangan yang dihasilkan. Bagaimana, Pak, pendapat Bapak mengenai ini? Begini ya. Ada masyarakat yang puas kalau sukses. Itu contohnya saja, sahabat-sahabat saya di Amerika, sukses baginya adalah punya main house, rumah utama di kota atau di suburb. Suburb itu seperti di, kalau kota Jakarta nih, Pondok Indah ini suburb, oke, di daerah Radio Dalam, Permata Hijau ini suburb. Oke. Jadi konsep suksesnya sahabat-sahabat saya di Amerika itu punya main house di suburb atau di kota, dan second home yang disebut vacation home. Lalu punya boat, kapal, mungkin panjangnya 18 meter, 20 meter, gitu. Kemudian mancing seharian. Pensiun semudah mungkin, 45 sudah berhenti bekerja. Karena investmentnya sudah, lalu dia menikmati hidup. Ke Bermuda, ke macam-macam. Saya melihat gitu, lalu, aduh enak sekali ya, gitu. Saya bilang ke Ibu Lina, aduh love, kalau kita, we can live like that, gitu. Terus Ibu Lina ingat, nah terus Zoom webinarnya gimana? Kalau ditinggal, gitu. Terus sosial medianya bagaimana? Lihat itu. Berarti kepuasan itu tidak boleh menghentikan kita dari menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi sesama. Jadi orang yang cepat puas itu cepat berhenti. Kalau kita, teman-teman di tim MTSC cepat puas, kita tidak buat 2 webinar seminggu.
tidak maintain melayani fans kita di social media, kita sedang merencanakan hal lain. Kenapa? Karena kita tidak cepat puas. Bersyukur ya. Kita kelompok yang sangat bersyukur. Tetapi lebih bersyukur kan boleh. Puas tidak? Bersyukur ya. Lalu mengupayakan lebih bersyukur. Dengan apa? Kita sudah puas, kalau puas kita berhenti, tidak. Kita mau mengupayakan kemanfaatan yang lebih besar bagi sesama. Itu Pak. Puas tidak, bersyukur ya. Sangat menggugah Pak. Terima kasih Pak Mario yang baik hatinya. Nah, saya mau minta time out sebentar. Ini sudah tinggal 8 menit, tetapi my God, ini Pak MA, Ma'riful Anwar, mengirimkan 67 potongan screenshot dan forward dari pertanyaan sahabat-sahabat kita. Bukan main, dan saya sangat berutang budi kepada semua sahabat yang mengirimkan demikian banyak pesan, dan mohon maaf tidak semuanya bisa dibacakan oleh Pak Rahmat dan Pak Yoyo, dan tidak semuanya bisa dijawab, tapi ada jaminan dari saya bahwa saya akan baring menikmati camilan yang disediakan oleh Ibu Lina setiap selesai webinar, sambil membaca satu persatu dari atas ke bawah, sambil mengaminkan kalau ada doa di sini, dan Anda berdoa atau tidak. Semua kami di MTAC dan saya mendoakan bagi satu kesehatan Anda, bagi kesejahteraan Anda, bagi kebahagiaan dan kemuliaan dalam umur yang panjang. Amin. Amin. Silakan Pak Yo. Ya, Pak Mario, ini saya perlu membacakan satu pertanyaan terakhir yang menurut saya penting karena saya rasa sebagian juga mengalami ini. Ini anonimus, Pak Mario, yang memberikan pertanyaan. Jadi dia mengatakan, saya ingin sekali melihat kegagalan saya secara positif, tetapi saya selalu dihantui oleh pikiran menyalahkan diri sendiri. Seperti, seandainya saya tidak melakukan itu, saya tidak akan kehilangan ini. Dan ketika pikiran menyalahkan diri sendiri mulai muncul, saya tidak bisa menghentikannya. Bagaimana yang harus saya lakukan setiap kali hal itu muncul, karena sangat menyiksa. Oke, terima kasih. Saya sampaikan dulu terima kasih ke Pak Sabto Hadi Prasetyo yang menguji batik ini pilihannya Ibu Lina. Belinya di Bali, tapi saya tidak boleh sebut merek dan pembuatnya ya, tetapi saya tidak pernah tampil dengan baju yang tidak dipilih oleh Ibu Lina. So, terima kasih banyak pujian Pak Sabto Hadi tadi untuk Ibu Lina. Nah, menyalahkan diri sendiri. Bisa nggak saya minta sahabat-sahabat saya yang baik hatinya? Dunia ini sudah kejam sekali. Orang-orang rendah kualitas bisa menghina kita. Orang-orang susah bisa menghina orang-orang sukses. Dunia ini kejam sekali. Saudara memfitnah saudaranya sendiri, mendukung fitnah dari orang lain kepada kita. Oke? Saudara loh. Oke? Kehidupan ini kejam sekali. Memang ada orang-orang baik, tetapi orang-orang jahat, keji itu menyelinap di antara orang-orang baik untuk mengejami kita. Seolah-olah tidak tahu bahwa hidup ini tidak mudah, bahwa kita berusaha memperkuat hati, menjernihkan pikiran, menjaga badan bersegera. Hidup ini kejam. Jangan mengejami diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyudutkan diri sendiri, menghina diri sendiri. Apakah Anda akan bahagia kalau Tuhan merasa hidupmu sudah cukup? Nih, aku panggil. Kenapa? Kehidupan yang aku berikan diri kamu, aku berikan jiwa yang aku berikan, kamu hina,
kamu marahi, kamu kecil-kecilkan. Sudah cukup ya? Biar aku ambil ya hidupmu. Supaya tahu bahwa 1 menit yang tersisa dalam hidupmu itu akan bernilai sekali kalau kamu bersyukur. Itu loh yang di bawah tanah, dikubur itu, kalau bisa minta 1 menit kembali, adalah kembali untuk mensyukuri kehidupan. Tidak memarahi dirinya, tidak merendahkan dirinya. Itu Pak Rahmat. Super sekali Pak Mario. Ini karena sudah sampai di jam menjelang jam 9, jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Mario untuk menyampaikan kalimat-kalimat penutup untuk menyimpulkan juga dari webinar kita. Silakan Pak Mario. Yes. Terima kasih banyak Pak Yoyo, Pak Rahmat, Pak Soko, dan rekan-rekan tim teknis, Pak MA, Pak Aziz, Pak Adrianus, Pak Saipul, dan para calon moderator, sahabat-sahabat saya di WhatsApp grup Rebuan dan Pemulih Jiwa, dan semua yang hadir di ruang webinar kita ini yang semua pesannya cantik-cantik, indah-indah. Terima kasih banyak. Begini, kembali menemukan titik-titik, benih-benih keindahan pribadi kita. Itu tujuan kita sebetulnya dalam keseharian kita. Ada bibit keindahan di dalam setiap pribadi yang akan menjadikannya pemenang di dalam apapun yang dipilihnya. Tuhan tidak menjadikan kita mencintai sesuatu tanpa misi besar. Jadi kalau Anda mencintai matematika, kimia, saya tuh heran melihat teman-teman saya dulu mencintai pelajaran kimia organik. Wah, oh my God, itu asam aja ada asam semut, asam kesemutan, dan lain-lain. Saya tidak bisa mengerti itu. Oke? Tetapi ada orang yang mencintai hal-hal dengan dalam dan kuat yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Kita itu oleh Tuhan direkrut untuk menjadi pemenang di dalam bidang kita. Dan tanda kita itu direkrut itu diberikan rasa mencintai pekerjaan, mencintai bidang, mencintai keilmuan, mencintai pergaulan tertentu, mencintai pembicaraan tertentu. Ada loh orang-orang itu yang seperti kecanduan ilmu, ada. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, abaikan itu, gangguan-gangguan di hati, di pikiran, abaikan. Hadirkan diri Anda dalam pergaulan-pergaulan yang baik, dan pergaulan yang baik itu tidak harus ada orang lain. Buku yang baik, e-book yang baik, video yang baik, audiobook yang baik, itu pergaulan. Nah, jadi kalau kita itu menghadiahi diri sendiri dengan lingkungan yang positif, kita tumbuh. Dan di dalam pertumbuhan itu akan cemerlang sekali tanda-tanda kemenangan kita. Kemenangan itu tidak harus besar, tetapi semua dimulai dari kemenangan kecil. Nah, kemenangan kecil itu dengan tegas mengatakan, ini tidak sehat bagiku, aku akan hindari. Kata-kata ini tidak baik bagiku, aku hindari. Pergaulan ini tidak baik bagiku, aku hindari. Betul kan? Tetapi telinga ini kok rindu ya kalimat-kalimat ini. Kok mata ini rindu ya melihat pergaulan-pergaulan seperti ini. Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, sudah ada tanda-tanda kemenangan Anda di dalam yang Anda sukai. Terutama yang Anda cintai. Jadi jangan kecil hati untuk menjadi pribadi yang terbaik melakukan yang Anda cintai. Yang terbaik melakukan yang Anda cintai itu bukan karena Anda yang paling mampu, tapi yang paling dimampukan oleh Tuhan. Tuhan memampukan kita melalui pergaulan, melalui sahabat, melalui berubahnya keadaan.
ada keadaan yang buruk bagi orang lain, tapi ada keadaan yang menjadi rahmat bagi orang-orang tertentu. So sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, sebetulnya kehidupan ini tujuannya untuk menang. Jadi kalau untuk sementara kita tidak menang, bukan kalah namanya. It's an opportunity to learn. Sebuah kesempatan untuk belajar. Jadi sebetulnya you win or you learn. Tidak kalah. Tetapi ingat ya bahwa kemenangan juga tidak permanen, sehingga rendah hatilah, dan kekalahan atau kegagalan untuk menang sekarang juga tidak permanen. Maka berharapan baiklah. Itu Pak Rahmat, Pak Yoyo, Pak Soko, dan semua tim teknis dan semua sahabat saya yang baik hatinya. Mudah-mudahan pembicaraan kita malam ini berguna. Amin. Terima kasih. Amin. Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Mario. Kita mewakili audiens. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih banyak. So ini banyak sekali sahabat-sahabat sini, Stephen Wibisono, Pak Sabto Hadi tadi, Pak Demyati, Pak Suryanta, Pak Andoko, Pak Heri Safari. Saya mohon maaf tidak bisa semuanya saya sapa, tetapi you're all in our mind and hearts. Kita akan bertemu lagi nanti hari Rabu di Forum Rebuan ya. Betul Pak. Ya, terima kasih banyak. Kalau saya diizinkan permisi, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Mario. Silakan Pak Soko, saya kembalikan ke Pak Soko. Terima kasih banyak Pak Yoyo yang baik hatinya. Kita persilakan ya Pak, rekan-rekan tim teknis kita untuk start video dari Pak Marifo Anwar dan Pak Saiful. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak MA dan Pak Saiful. Terima kasih atas waktunya. Pak waktunya. Rahmat, Pak Soko, Pak Yoyo, dan semua sahabat super yang baik hatinya. Selamat bergabung Pak. Silakan Pak Saiful. Pak Ya, Eva, saya silakan. sangat senang sekali bisa bergabung pada malam hari ini dengan keluarga besar webinar Mario Zoom. Saya sampaikan salam untuk semua sahabat yang sangat super. Terima kasih atas ketersediaannya bergabung bersama webinar pada malam Ahad ini. Saya ingin menyampaikan bahwasanya webinar ini setiap Sabtu malam dan Rabu malam, jadi pastikan Bapak Ibu sahabat super yang baik hatinya untuk langsung mendaftarkan untuk yang Sabtu malam webinar dan bisa mengikuti secara langsung webinar yang free ticket yang Rabu malam. Jadi langsung saja di follow medsos dari Pak Mario, sekaligus juga bisa bergabung dengan grup Rebuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Saiful yang baik hatinya. Terima kasih, saya mewakili rekan-rekan yang bertugas di belakang layar. Ada Pak Azid, ada Pak Imam juga di belakang layar. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Dan jangan lupa kunjungi selalu mariozoom.com karena di sana informasi terkait dengan webinar akan tersedia. Silakan kunjungi dan sampai ketemu lagi di Rabu mendatang. Terima kasih. Mohon Pak Saiful nanti di akhir saya izin untuk menyimpan pesan teman-teman yang masih banyak sekali ini. Saya ingin mohon izin beberapa detik untuk menyimpannya, menyampaikan ke pengarang. Demikian, Pak. Silakan Pak MA yang baik hatinya. Baik, terima kasih banyak Pak MA, Pak Saiful, serta Pak Adrianus dan Pak Budi yang bertugas di balik layar. Dan terima kasih banyak Pak Yoyo dan Pak Rahmat yang telah memoderasi webinar malam hari ini. Dan sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, demikianlah Mario Teguh Webinar edisi 1 Agustus 2020. Mohon maaf jika semua pertanyaan yang masuk belum dapat kami jawab seluruhnya dan belum dapat Pak Mario jawab untuk seluruhnya. Dan sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Jangan lupa di setiap hari Rabu dan Sabtu kunjungi dari website kami di mariozoom.com. Sampai bertemu kembali dan salam super. Selamat beristirahat Pak Soko, Pak Yoyo, Pak Saiful, Pak MA, dan juga Pak Aziz, Pak Imam yang masih di belakang layar. Terima kasih Pak, selamat berakhir pekan.
Selamat Terima kasih, akhir. Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Silakan.